Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar bosai? Apakah dalam keadaan sehat selalu? Ya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tanpa halangan suatu apapun, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi di channel Fikri pakai Kika. Oke bosai semuanya, lama tidak mengisi konten ini ya, semoga masih tetap setia dan stay tune di channel Fikri pakai Kika. Kali ini KI masih membahas tentang seputar video yang sempat beredar ini berkenaan dengan guru penggerak. Di sini ada video tentang guru penggerak ya, nanti kita akan bahas sedikit. Semoga tidak salah paham ataupun gagal fokus dalam memahaminya. Oke bosai semuanya, terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen untuk video-video di channel Fikri pakai Kika. Semoga senantiasa dapat keberkahan untuk keluarga di rumah, berkah barokah untuk keluarga di rumah. Oke, bagi rekan-rekan yang muslim yang belum sholat, silahkan di stop dulu videonya. Jangan sampai video ini melenakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai saja bosai. Di sini KI akan membahas tentang video Pak Nadiem. Kita simak. Yaitu dia akan menjadi kepala sekolah, masa depan kita, pengawas, dan guru-guru, dan juga gurunya guru. Jadi misalnya guru-guru di LPTK atau di program-program PPG, asesor, itu akan menjadi lulusan dari guru penggerak. Bu Ketua, malah guru-guru berapa persen Mas Iwan yang sebenarnya masuk guru penggerak yang honorer? 20% Mas Andri. Luar biasa, 20%. Jadi kita tidak melihat status dia. Kita tidak melihat status dia. Kita melihat kompetensi berdasarkan interview yang sangat intensif. Ya, di sini Bapak Nadiem, Bapak Menteri Pendidikan dan Riset Teknologi menyampaikan bahwasanya siapa saja bisa masuk dalam program guru penggerak, khususnya besok ini sudah mulai masuk di angkatan 6. Bagi daerah-daerah yang memang sudah bisa mendaftar di guru penggerak, silahkan mendaftar, karena ini tidak terkecuali, siapapun boleh selama itu masuk di Dapodik minimal 5 tahun dalam mengabdi ataupun mengajar sebagai guru, bisa mendaftar di guru penggerak. Dan ini beliau menyatakan untuk tenaga honorer sangat banyak. Kita simak lagi. 20% dari yang keterima di program guru penggerak itu adalah guru-guru honorer. Jadinya pastinya pada saat dia lulus dari program itu, kita akan memfasilitasi mereka untuk segera mendapatkan status ASN. Benar kan Mas Iwan? Ya, malah itu malah kesempatan akselerasi untuk guru honorer yang berhasil diterima dalam program itu. Makanya kita tidak melihat statusnya. Guru honorer pun bisa mencapai posisi tertinggi kalau dia bisa lulus tes seleksi, proses seleksi guru penggerak. Itu benar-benar kita merdekakan, Bu. Jadinya itu dua hal yang berbeda. Itu program kepemimpinan sama kalau yang P3 kan program kesejahteraan berdasarkan minimum kompetensi. Semoga itu jelas. Nah, ini yang senantiasa dijadikan bahan untuk rekan-rekan guru. Ya, memang beliau menyatakan akan dijadikan ASN tanpa persyaratan. Nah, ini ingat bahwasanya guru penggerak ini adalah program dari pemerintah yang tidak melihat status, baik dari honorer, kemudian pegawai negeri, ataupun tenaga yayasan, guru yayasan, ataupun guru yang lain, selama itu masuk Dapodik dan bisa mendaftar di guru penggerak. Jadi jangan disalahartikan bahwasanya akan dijadikan ASN. Tidak semudah itu sebenarnya. Ya, mungkin akan lebih diistimewakan, iya, kemungkinan ketika nanti sudah lulus program guru penggerak ini yang masih berstatus guru honorer, kemungkinan akan lebih diistimewakan. Tapi kalau misalnya tanpa syarat diangkat menjadi ASN, itu kemungkinannya sangat kecil ya rekan-rekan. Jadi saya tidak mengecilkan yang ikut guru program penggerak, tetapi memang akhir-akhir ini mulai dari tahun 2017
14 atau sampai 15 ke sini memang program ini pengangkatan pegawai negeri melalui tes. Jadi tidak serta-merta hanya pemberkasan saja. Jadi yang perlu diingat, tetap melakukan prosedur sesuai yang ada pada SIM PKB. Kita mendaftar di situ, kemudian mengikuti pendidikannya, kemudian selanjutnya kita juga mengikuti langkah-langkahnya, prosesnya, sinkronnya dengan akun SIM PKB. Nah, bagi rekan-rekan yang belum memiliki akun SIM PKB, segera menghubungi operator sekolah. Pertama, operator sekolah. Kalau operator sekolah tidak bisa menjangkau, kedua yaitu komunitas KKG. Di situ ada kelompok komunitas dan akun dan passwordnya itu akan diketahui oleh ketua program KKG tersebut. Jadi silahkan berkomunikasi. Sebagai guru kita harus proaktif mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau memang belum diaktifkan, segera diaktifkan yang sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian di Dapodik itu fiturnya banyak sekali, tidak hanya program guru penggerak saja, ada juga program PPG, pendidikan guru profesional ini juga melalui SIM PKB. Jadi silakan sering dipantau, di situ banyak sekali fitur-fitur program-program dari pemerintah yang diintegrasikan, sehingga kita harus memang rajin dalam menggali informasi, proaktif lah. Kemudian yang KI ingin sampaikan, sebenarnya jangan sampai kita berangan-angan suatu saat ketika akan diangkat, yaitu kemungkinan sih bisa terjadi, tetapi untuk tahun-tahun ini memang sangat kecil karena untuk guru honorer sedang diadakan pendataan ulang lagi. Kemudian ada kabar juga bahwasannya di tahun 2023 akan dihilangkan, ditiadakan atau dihapus atau bagaimana, tapi sekarang sedang adanya penataan. Jadi kita ikuti saja alurnya. Kalau menurut KAI di sini ya mungkin disclaimer-nya di sini tidak semua yang KAI sampaikan ini benar. Jadi banyak sekali pendapat-pendapat mungkin dari channel yang lain tentang video ini. Kita lanjutkan. Ya, malah kesempatan akselerasi untuk guru honorer yang berhasil diterima dalam program itu. Makanya kita tidak melihat statusnya. Guru honorer pun bisa mencapai posisi tertinggi kalau dia bisa lulus tes seleksi, proses seleksi guru penggerak. Itu benar-benar kita merdekakan, Bu. Jadinya itu dua hal yang berbeda. Itu program kepemimpinan sama kalau yang P3 kan program kesejahteraan berdasarkan minimum kompetensi. Semoga itu jelas. Ya, demikian. Jadi program guru penggerak ini kemungkinan akan dilakukan oleh seluruh guru yang tercantum atau termasuk di dalam Dapodik. Jadi baik pengawas, kepala sekolah, kemudian ada penilik, itu nanti akan diintegrasikan di guru penggerak. Jadi rekan-rekan jangan sampai kita tidak tahu tentang program ini. Kita harus sering-sering membuka SIM PKB. Di sini disampaikan akan adanya akselerasi. Nah, akselerasi di sini bukan berarti langsung diangkat jadi ASN. Jadi paling tidak kita jangan berpikiran wah suatu saat saya akan dijadikan. Tidak, walaupun kita akan diangkat tetapi akan melalui tes terlebih dahulu. Yang kita ketahui sudah melakukan tes yaitu tes CAT. Sudah banyak sekali baik CPNS ataupun baik dari P3K. Semuanya menggunakan CAT. Jadi kalau kemungkinan dari guru honorer mengikuti program guru penggerak ini seperti yang disampaikan Bapak Nadiem, mengikuti akselerasi, saya rasakan bukan akselerasi untuk ke ASN, tetapi memang diistimewakan. Nanti mungkin yang sudah mengikuti program guru penggerak akan lebih diistimewakan. Mungkin nanti persyaratannya seperti yang memiliki serdik itu kan memiliki nilai 100% pada poinnya. Kemungkinan nanti yang sudah terintegrasi masuk dan lulus pada program guru penggerak ini akan lebih mudah alurnya untuk ke ASN. Itu menurut pendapat KAI di channel Fikri Pakai Jika. Itu saja yang bisa KAI sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oh iya, KAI sampaikan lagi tentang siapa sajakah yang boleh mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, ini perlu kita pahami. Yang pertama, dia akan
KI sampaikan ini. Yang pertama yaitu guru jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya SMK dan SLB, bahkan SLB pun bisa mengikuti, guru SLB pun bisa mengikuti program guru penggerak. Kemudian guru PNS maupun non PNS baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jadi ini baik guru honorer swasta ataupun guru honorer negeri ini bisa ikut selama itu persyaratannya masuk pada Dapodik dan memiliki akun SIM PKP. Kemudian yang ketiga memiliki akun guru di data Dapodik. Kemudian yang keempat memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4. Ya ini sudah merata ya, guru minimal S1. Kemudian memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun, tadi sudah disampaikan. Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Jadi memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Jadi yang mungkin yang akan pensiun ini sudah tidak bisa, mungkin misalnya tinggal 2 tahun atau 3 tahun akan pensiun sudah tidak. Kemudian memiliki keinginan kuat untuk menjadi guru penggerak. Jadi memiliki keinginan kuat, jadi tidak hanya ikut-ikutan saja, karena di situ nanti prosesnya ada penulisan jawaban, isai, kemudian kalau sudah praktek mengajar, kalau lulus lagi nanti akan ada tes wawancara. Jadi proses alur dari guru penggerak ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau tidak memiliki rasa ingin menjadi guru penggerak ya nanti akan hati ini akan bertolak belakang. Kemudian yang selanjutnya tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan guru. Proses rekrutmen dan pendidikan dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak. Jadi selain mengikuti guru penggerak, dia tidak boleh mengikuti kegiatan yang lain berkenaan dengan guru penggerak ini. Diusahakan kalau sudah masuk di guru penggerak ya kita totalitas di guru penggerak. Ataupun kalau misalnya belum mantap ya jangan ikut, jangan coba-coba mengikuti atau mendaftar di guru penggerak. Itu yang disarankan, sehingga dan ini adalah syarat, tidak boleh double ketika masih CPNS dia mengikuti guru penggerak. Lah ini nanti akan berbenturan baik jadwal ataupun pendidikannya. Yang dia mengikuti PPG ternyata dia sudah mendaftar guru penggerak. Nah ini pendidikannya juga sangat waktunya sangat ditentukan. Jadi kalau misalnya kita disuruh saat ini, waktu ini untuk membuka laptop dan untuk pembelajaran pendidikan, maka kita harus membuka siap dimanapun tempatnya. Jadi KAI ingatkan lagi untuk rekan-rekan semuanya yang mengikuti program guru penggerak, jangan setengah-setengah. Kalau misalnya memang niat mengikuti program guru penggerak ya silakan, tapi jangan untuk setengah-setengah. Itu saja yang bisa KAI sampaikan, semoga bermanfaat, memberikan informasi. Kalau menurut kalian, kalau menurut penonton di sini yang mengikuti di channel Fikri pakai Kika kurang bermanfaat informasinya, di skip saja, tidak usah ditonton, diabaikan saja. Tapi kalau menurut kalian bermanfaat, silahkan like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe jangan lupa untuk tetap subscribe untuk mendukung channel Fikri pakai Kika. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.